Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para wali murid yang dimuliakan Allah, juga para asatid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di acara pertemuan wali murid dengan pengurus pesantren. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan dalam acara yang kita adakan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan yang kita adakan ini adalah dalam rangka proyek kita bersama, proyek besar untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semua. Kita punya proyek bersama, yaitu antum sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga keluarga, termasuk anak-anak, supaya mereka selamat dari api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas orang tua adalah menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan mendidik mereka. Kemudian orang tua menyerahkan kepada kami, pengurus pesantren Yayasan Al-Muslimun, dan kita buat program bersama. Kita usahakan dengan program-program ini anak-anak menjadi seperti yang kita harapkan. Mereka mempunyai ilmu yang bisa menjadi bekal bagi mereka untuk hidup, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren kita Al-Muslimun ini termasuknya pesantren yang kalau dilihat dari jurusannya, ya, kita ini termasuk pesantren mu'allimin. Kalau dulu di pesantren saya sekolah di Al-Mu'min itu ada dua jurusan. Jurusan mu'allimin itu jurusan untuk guru-guru agama. Kemudian ada jurusan umum, yaitu madrasah aliyah. Kalau dari tipe itu, pesantren Al-Muslimun itu dari awal termasuk kategori pesantren yang titik tekan pengajarannya adalah ilmu-ilmu agama, bukan ilmu-ilmu umumnya, bukan pendidikan formal aliyah, SMP aliyah atau MTS aliyah kemudian yang arahnya ke perguruan tinggi. Tapi kita lebih, kalau lihat pada kurikulum sejak pendirian, maka Al-Muslimun ini adalah pesantren dengan tipe kuliatul mu'allimin atau kuliatul mu'allimat untuk perempuan. Kemudian
di perjalanan dengan pengalaman pendidikan yang kita jalankan, kemudian dengan berinteraksi dengan para ustadz yang lain, kemudian para alumni, kemudian kita memperkuat sisi tahfidzul Quran. Atau dari awal juga kita sudah menyebut pesantren kita KMA Tahfidz, kalau tidak salah begitu Pak Jun, KMTQ ya, KMTQ, Kuliyatul Mu'allimat Tahfidzul Quran. Itu dari awal begitu. Kemudian setelah Darul Wahyan juga berdiri di Ngerandu, kita lebih bertajam lagi kurikulum tahfidz. Di samping itu juga kita ubah metodenya dengan metode yang mengadopsi sistem mulazamah sebagaimana diterapkan di Darul Wahyan, sehingga menjadi pesantren Al-Muslimun Putri yang seperti sekarang ini. Jadi itu berproses. Ya mudah-mudahan kita terus, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan. Proses ke depan akan menjadikan pesantren kita ini lebih baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa menjadi seperti yang kita harapkan dengan program-program kita ini. Saya perlu mengingatkan pengurus juga para orang tua, kenapa kok kita nggak memilih, misalnya sekarang ini model sekolahan kan banyak banget. Ada yang sekolah teknologi, ada yang sekolah ini itu dengan berbagai macamnya. Kita tetap fokus di tafaqquh fiddin. Kenapa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dia itu baik, atau Allah menghendaki kebaikan pada dia, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Kenapa kita menyelenggarakan pendidikan? Karena kita menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, bahwa kebaikan itu apakah dia harus menjadi orang tertentu, misalnya dia harus teknolog, atau dia harus arsitek, apakah dia harus jadi dokter, apakah dia harus jadi ini dan itu? Tentu tidak. Jaminan kebaikan itu atau tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, pada diri kita, pada anak-anak kita, Allah fahamkan dia kepada agama. Kalau dia faham agama, berarti Allah menghendaki kebaikan untuk dia. Kalau kita ingin anak kita baik, ingin Allah memberikan kebaikan kepada anak-anak kita, maka sebagai orang tua kita mengupayakan agar anak-anak kita faham agama. Itu upaya yang bisa kita lakukan. Walaupun hasilnya tadi ada orang pintar murtad, ya bagaimana lagi? Tapi nggak mungkin kan dengan gitu. Oh, diajari agama ya nggak mesti jadi anak soleh. Kalau gitu nggak usah diajari agama, kan nggak begitu. Kita fokus pada pengajaran agama, karena bisa jadi anak-anak kita nanti jadi guru. Dia menjadi guru yang dikehendaki baik oleh Allah kalau dia paham agama. Bisa jadi anak kita jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi pedagang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apa? Manusia ini butuh semua profesi. Masa semua mau jadi dokter? Terus yang sakit siapa? Masa semua mau jadi arsitek? Terus yang order siapa? Kan gitu. Pendidikan itu banyak, ilmu yang bermanfaat itu banyak, tapi inti dari ilmu yang
memberikan kebaikan pada anak-anak kita adalah ilmu dalam agama. Jadi maksud saya di pertemuan ini saya mengingatkan kepada orang tua, jangan ragu, jangan gojek-gajek ketika menyekolahkan anak di pesantren yang di situ diajarkan agama. Kadang-kadang saya ketemu orang tua, loh nanti kalau belajar agama tok, anakku gimana masa depannya? Sekarang siapa yang bisa menjamin masa depan anak-anak? Apakah seorang anak yang disekolahkan misalkan S1, S2, S3 itu dijamin masa depannya cerah? Kemarin kita baca di beberapa survei, ternyata banyak orang sudah sarjana menjadi pengangguran. Bukan itu masalahnya. Banyak juga orang yang jurusannya arsitek, kerjanya jadi pedagang. Iya kan? Itu tidak masalah, bukan masalah. Sebagaimana anak-anak kita belajar agama nanti jadi pedagang, boleh enggak? Boleh. Jadi petani, boleh enggak? Jadi apapun apa yang dimudahkan Allah untuk anak-anak kita tidak tahu. Tadinya pengen jadi arsitek, tapi ternyata anaknya nggak suka, malah nggak dimanfaatkan ilmunya. Terus gimana? Sudah kadung nggak belajar Quran, nggak bisa baca Quran, nggak ngerti masalah-masalah agama. Kemudian dia nggak minat dengan ilmu yang dipelajarinya, atau dia tidak memanfaatkan ilmu yang dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi. Kan eman-eman. Kalau kita memang ya semua ilmu, saya tidak ingin menafikan manfaat ilmu-ilmu yang lain, tetapi saya hanya ingin orang tua tetap fokus dan tidak merasa ragu untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai pengurus pesantren dibuat ragu oleh orang tua, mbok dikasih ini, mbok dikasih itu. Memang kalau kita nuruti request orang tua itu banyak sekali, Pak. Jangan request orang tua. Ustadz-ustadz ini kalau punya pandangan pondok kita dibikin begini banyak sekali. Tapi anak-anak kita ini kan waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Nggak mungkin kita berikan seluruh ilmu, diberikan semua kepada anak-anak kita. Kalau di dalam pepatah yang populer di kalangan para ulama itu, izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Kalau anak-anak dibelepek ilmu dengan berbagai macamnya itu, nanti potensi tersesatnya itu besar, salah fahamnya itu besar. Dia sedikit ngerti tentang Quran, sedikit ngerti tentang bahasa Arab, sedikit ngerti tentang fisika, sedikit ngerti tentang ilmu ini itu. Akhirnya dicampur pemahaman ini, campur itu. Kemungkinan salah pahamnya besar. Makanya para ulama menganjurkan apa? Belajar itu yang sabar. Belajar itu sedikit-sedikit, satu persatu. Jangan kita itu kemaruk ya. Wah, anak kita, kamu harus pinter ini, harus pinter itu, semua harus bisa. Dan semua diajari sejak SD, sejak TK, sejak pondok. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak itu yang lelah belajar, Pak. Mengeluh kepada orang tuanya, Pak, aku wis capek belajar, aku tak kerja wae. Lah terus gimana? Ilmu-ilmu yang harapan orang tua kan langsung buyar semua kan. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang menginginkan semuanya enggak dapat semuanya. Bakul fatkul gitu kata orang pasar Kliwon ya. Mau semua enggak dapat semua gitu. Kayak ceritanya kera nangkep belalang.
dia nangkep belalang, wah dapat belalang. Kok masih ada belalang lagi? Tangkap lagi. Tangannya udah 2, udah penuh kan? Masih ada belalang lagi, lepas, tangkap lagi. Ada lagi, ini dilepas, tangkap lagi. Terus begitu, dia nangkep belalang tuh sambil melepas. Berapa belalang yang dia peroleh? Maksimal 2, maksimal. Kalau yang terakhir dia bisa nggak kelelahan, terus lelah nangkap nggak ketangkap, nah, udah nggak dapat apa-apa itu. Apa artinya? Artinya memang kita butuh fokus pada ilmu yang kita ajarkan. Termasuk anak-anak kita butuh belajar itu fokus. Jangan sampai orang tua karena saking inginnya anaknya bisa apa-apa, menuntut anaknya ini, itu, dan sebagainya. Itu mulai kita lebih, dulu kita mu'alimin itu aja udah fokus ya, fokus ke mu'alimin itu pelajaran agama. Anak-anak kita harus bisa bahasa Arab, bisa ilmu agama, bisa Quran. Kemudian setelah kita mengadopsi sistem mulazamah itu, kita juga kayak disampaikan Ustaz Lutfi tadi, kelas 1 sampai kelas 3 itu lebih banyak bahasa Arab. Kenapa? Ada ya, kalau kita nggak fokus begitu, lulus pondok itu bahasa Arab nggak bisa. Tanya Mas Krisman Toko, banyak teman-teman nggak bisa baca kitab kan? Iya, banyaknya pelajaran itu membuat fokus berkurang. Lulus belum bisa baca Arab, masuk pondok belum bisa baca bahasa Arab, lulus pondok juga nggak bisa. Makanya kita fokuskan di awal, lebih ditekankan pada bahasa Arab. Ada pelajaran lain tetap ada, tapi yang banyak pelajaran bahasa Arab. Nanti di kelas 4 ke atas juga fokusnya berbeda. Tapi pada intinya di pesantren kita ini selain fokus di dalam agama, adalah fokus di dalam pengajaran Al-Quran. Kita sudah tahu Allah memberi jaminan, Rasulullah sudah memberikan jaminan. Kebaikan itu tidak mesti anak kita jadi profesi tertentu. Memang pesantren tidak akan menjamin apakah lulus pesantren mesti jadi guru, belum tentu. Kadang-kadang lulus pesantren anak-anak kita nggak minat jadi guru, atau bisa jadi lulus pesantren ya jalan hidupnya mengarahkan dia tidak menjadi guru, bisa. Tetapi dia bisa menjadi guru insya Allah kalau lulus pesantren. Setidaknya guru Quran, setidaknya guru bahasa Arab, setidaknya menyampaikan materi pengajian dia bisa. Sambil dagang, suatu ketika disuruh ngisi pengajian dia bisa. Mestinya begitu. Kita harapkan begitu. Kalau sambil dagang, tetangganya yang nggak bisa baca Quran bisa diajari Quran. Itu jadi amal jariah anak-anak kita. Yang jelas ilmu agama ini, kata Rasulullah, adalah tanda Allah memberikan kebaikan pada anak-anak kita. Apa wujud kebaikan itu tidak disebut, bisa berupa apa saja, tapi kebaikan itu ada pada anak-anak kita kalau dia faham agama. Yang kedua, kita fokus pada pendidikan Al-Quran. Kenapa? Jangan bilang begini, anakku iso Quran tok ra iso popo. Kalau anakku pandai Al-Quran nggak bisa apa-apa, jangan bilang begitu. Rasulullah itu mendidik sahabat-sahabatnya, kurikulumnya itu nggak macam-macam. Rasulullah datang, bangsa Arab itu bangsa yang jahiliyah, bangsa yang ummi, bodoh. Kemudian beliau datang jadi guru mereka. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah yang telah mengutus
di tengah bangsa yang umi. Bangsa yang umi itu membaca nggak pandai, menulis nggak pandai. Itu bangsa yang primitif banget kalau zaman sekarang tuh. Baca tulis nggak bisa. Indonesia ini terkenal kalau dilihat survei-survei termasuk negara yang terbelakang dari sisi literasi, Pak. Apa? Minat baca di Indonesia ini termasuk negara yang itu sering diprihatinkan para pendidik. Lah zaman Nabi itu umatnya itu bukan hanya nggak seneng baca, mereka itu hampir nggak bisa membaca dan menulis. Bisa dihitung orang yang bisa membaca dan menulis itu. Jadi memang tingkat pendidikan itu sangat rendah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Rasulnya Nabi Muhammad juga bukan orang lain tapi minhum, dari kalangan mereka sendiri. Dan Rasul ketika awal diangkat sebagai Rasul, ketika disuruh oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Bisa dibayangkan kondisinya. Bagaimana kondisi akidahnya? Akidahnya serusak-rusaknya akidah. Tuhan itu ratusan. Tuhan kok sampai ratusan itu gimana? Apa nggak cukup satu Tuhan? Berarti Tuhan ini banyak kekurangannya, dilengkapi Tuhan yang lain-lain gitu dalam pemikiran mereka. Berarti Tuhan banyak kekurangan. Itu serusak-rusaknya akidah. Akhlaknya bagaimana? Serusak-rusaknya akhlak. Anak perempuan dibunuh, anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Perang itu antar mereka sudah biasa, saling mendzalimi biasa. Berzina banyak, berjudi. Jadi akhlak serusak-rusaknya akhlak. Kebanyakan, tentu tidak semua orang ya, kebanyakan masyarakat ketika itu seperti itu. Allah mengutus untuk mengubah masyarakat Arab yang keadaan seperti itu. Dengan apa bekalnya? Rasulullah dibekali apa? Satu, Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mendidik mereka, membersihkan akidah mereka dari kesyirikan, mengajak kepada tauhid, membersihkan akhlak mereka kepada akhlakul karimah, mengatur syariat dalam berbagai kehidupan dengan syariat yang terbaik. Itu sumbernya Al-Quran. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, mendidik mereka, sehingga jadilah seorang Abu Bakar, seorang Umar bin Khattab, seorang Utsman bin Affan, seorang Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Anas bin Malik, sahabat-sahabat besar Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semua. Ada enggak sekolah paling hebat yang meluluskan punya alumni seperti alumninya didikan Rasulullah SAW? Enggak ada sepanjang sejarah. Enggak ada. Hanya Rasulullah SAW yang bisa mengubah sebuah masyarakat yang begitu jahiliyah menjadi sebuah masyarakat yang menjadi generasi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Generasi terbaik umat ini ya generasi sahabat itu, generasi didikan Rasulullah SAW. Kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas muncul dari didikan Rasulullah SAW. Apakah kurikulumnya macam-macam? Kurikulumnya adalah Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena ini induk semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu banyak, tapi induknya 2. Ibaratnya kalau kita punya ayam itu ya punya babon 1, jago 1, itu berpotensi punya ayam 1000. Tapi kita punya ayam 1000 nggak ada babonnya, kira-kira gimana? Atau kita punya macam-macam nggak ada babonnya, atau babon semua nggak ada jantannya, ya nggak akan berkembang. Ya itu aja gitu. Nah, induk ilmu itu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus bisa memprioritaskan. Dalam pandangan kami, kita para orang tua juga perlu punya pandangan sama, bahwa anak-anak kita ini punya ilmu dari induk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu induknya ada pada Quran dan Sunnah. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak diamalkan, atau ilmunya sendiri memang membahayakan, ilmu sihir, ilmu ngerampok, ilmu macam-macam. Apalagi ilmu yang bermanfaat pun kalau dipegang orang yang jahat tetap akan menjadi ilmu yang berbahaya. Bisa menciptakan teknologi tapi untuk merusak. Yang merusak Palestina itu bukan orang bodoh, itu karena berkat ilmu juga, tapi ilmu yang tidak bermanfaat, menciptakan kehancuran. Dipakai untuk ngebomi anak-anak, dipakai untuk mengebom orang-orang tua, perempuan. Yang melanggar hukum itu malah orang-orang yang pintar hukum. Karena dia pintar, ngerti, dia bisa permainkan hukum. Biasanya kita ditipu itu bukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang pintar yang menipu kita. Itu kalau ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya ya mudah-mudahan ini sekali lagi bukan jaminan tapi ikhtiar. Kita berikhtiar supaya mengenalkan anak-anak kita pada Al-Quran, pada bahasa Arab, pada ilmu agama. Ilmu agama jelas dia sebagai jaminan kebaikan untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita paham ilmu tentang Al-Quran, kita tahu semua itu kalau berdekatan dengan Al-Quran akan menjadi baik. Malam terbaik adalah Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Malaikat paling mulia adalah malaikat Jibril, malaikat yang menurunkan Al-Quran. Manusia yang paling mulia adalah Rasulullah SAW yang kepada beliau diturunkan Al-Quran. Sedangkan kita semua, siapa yang baik? Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini pedoman kita. Kok fokus di Quran? Orang yang mengkhawatirkan masa depan anaknya karena belajar Al-Quran itu nggak paham ini. Kalau kita paham ini, kita akan sungguh-sungguh. Ini di dunia dan di akhirat ya, karena keinginan kita kan keselamatan itu bukan hanya di dunia ini. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia sebagai ujian, dunia ini diturunkan sebagai ujian. Aslinya kita ini diturunkan dari Adam. Adam itu diciptakan di surga. Hawa, istrinya Adam, juga diciptakan di surga. Tapi memang Allah sudah menghendaki manusia nanti akan diuji di dunia ini. Akhirnya Adam bermaksiat kepada Allah, digoda oleh iblis, bermaksiat, kemudian turun ke bumi, diturunkan ke bumi. Ketika itu Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti pasti akan turun petunjuk dari Allah melalui para rasul.
wahyu Allah itu akan diturunkan sebagai petunjuk Adam dan anak cucunya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran untuk kita. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu, kalau diikuti petunjuknya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Para ulama menjelaskan hidup mereka di dunia bahagia apapun yang terjadi pada mereka. Kehilangan ini, kehilangan itu, nggak punya ini, nggak punya itu, bukan menyebabkan mereka bersedih. Selama mereka punya ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak takut dan tidak bersedih. Takut apa? Lah nanti masa depan di akhirat. Karena banyak orang merasa masa depan di dunianya bagus, tapi kalau masuk neraka, apakah itu yang kita inginkan? Sesusah-susahnya orang di dunia, kalau dia masuk surga itu orang sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kita kan ingin kita, anak-anak kita sukses itu tidak di dunia saja, di akhirat. Dan sukses akhirat itu dari mana kita tahunya kalau bukan dari Al-Quran? Itulah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kembali mengingatkan, mari kita memantapkan hati kita, hati anak-anak kita ketika anak-anak kita belajar agama, belajar Al-Quran. Itu jangan ada keraguan, kecemasan, nanti anakku bagaimana. Ya insya Allah bapak-bapak semua kok berani menyekolahkan di Al-Muslimun, dari awal mestinya sudah mempertimbangkan itu. Tapi mungkin di tengah jalan kadang ada yang goda, kok anakmu gini, kok anakmu gitu, kok kayak anakku sekolah ning kono jadi apa begitu ya. Enggak, kita fokus pada program kita. Nanti kalau anak kita diiming-imingi ini pindah, diiming-imingi itu pindah, diiming-imingi apa lagi pindah, malah nggak jadi kayak keracari belalang tadi loh. Pengen ini pindah, pengen itu pindah, yang ini lepas, pindah, lepas. Sudah bertahun-tahun ya ilmunya begitu-begitu saja, karena nggak fokus. Nilai ilmu seseorang itu adalah apa yang dia tekuni. Qimatul mar'i mayutqinu, bukan hanya ilmu. Amal seseorang itu menjadi bernilai, membuat seseorang bernilai itu kalau ditekuni. Apa ada tentara yang tidak pernah latihan, nggak pernah nembak terus dibilang saya tentara, pakai seragam tentara, tapi nggak pernah lari, nggak pernah nembak, nggak pernah, ya nggak ada kayak gitu. Apa ada dokter yang nggak pernah nyontek, nggak pernah belajar obat, nangani pasien berdarah-darah? Ya nggak ada. Semua itu harus butuh ketekunan. Ilmu yang dipelajari anak-anak kita itu butuh ketekunan. Untuk tekun apa? Orang tua harus mantap, anaknya mantap, guru-gurunya juga mantap dengan program yang dijalankan. Saya berikan anak saya Quran, saya berikan anak saya pelajaran agama, saya ajarkan dia bahasa Arab. Nah, di Al-Muslimin ini termasuk menekankan bahasa Arab, karena memang tidak sedikit, mohon maaf, tidak untuk menilai orang lain, tetapi begini, kadang-kadang hafal Quran lotok itu nggak paham isinya, kadang-kadang begitu. Kita tidak ingin toh anak-anak kita seperti itu. Kenapa? Kelas 1 sampai kelas 3 kok difokuskan bahasa Arab. Dan nanti kalau anak kita sudah hafal Quran, kalau pas baca Quran nggak paham gimana? Kan eman-eman kayak orang baca resep terus. Ini resep obat diabetes, resep obat stroke, tapi nggak paham isinya. Kira-kira bagaimana manfaatnya? Kan nggak bisa. Bahasa Arab ini adalah kunci untuk memahami Al-Quran, untuk memahami ilmu-ilmunya para ulama yang dijelaskan, yang menjelaskan Quran dan menjelaskan Sunnah. Kitab fikih ya pakai bahasa Arab, kitab tafsir ya pakai bahasa Arab, kitab akidah ya pakai bahasa Arab.
kitab apapun yang terkait dengan agama mesti referensi utamanya berbahasa Arab. Di samping bahasa Arab sendiri juga sudah berkembang menjadi bahasa internasional. Tidak kurang dari 500 juta orang yang berbahasa Arab di dunia ini. Artinya tidak mestinya anak-anak tidak akan khawatir tidak bisa bergaul karena bisa bahasa Arab. Banyak orang menggunakan bahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya mengingatkan beberapa hal karena memang saya tanya Pak Junedi kira-kira saya menyampaikan apa. Itu mengingatkan Bapak Ibu semua tentang program-program kita ini supaya lebih mantap. Kita menjalankan program pendidikan Al-Quran, pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama itu motivasinya seperti itu. Mungkin kita belum bisa melihat sekarang apa manfaatnya. Kebetulan anak-anak saya 3 orang di Al-Muslimun. Yang pertama sudah selesai di sini, kemudian memperdalam ilmu Al-Quran, mengambil sanad Asim, satu sanad sebelumnya sanad Hafiz ya, qiraah Hafiz an Asim, kemudian setelah itu mengambil qiraah Asyar. Nah, di samping itu anak saya yang ketiga juga sedang mengambil sanad. Yang saya lihat bedanya anak-anak saya ini yang dari Al-Muslimun ini selain belajar Quran, dia bisa mengajar dan suka mengajar dan bisa bahasa Arab. Jadi kalau itu sangat membantu sekali ketika mengikuti pendalaman materi-materi agama yang lain, misalkan ada masyayikh datang kaji kitab gitu, bekal bahasa Arab itu akan sangat berguna sekali bagi anak-anak. Kemudian yang satu melanjutkan ke Darul Wahyan, memang tiap hari di sana belajarnya bahasa Arab. Nah, itu pastinya bahasa Arab yang dipelajari di pesantren sangat membantu. Bapak Ibu sekalian, saya juga mungkin mengajak ya, saya tidak tahu apa rencana Bapak Ibu terkait anak-anak setelah lulus dari pesantren. Kalau boleh saya menyarankan, tidak banyak orang yang menekuni ilmu agama karena melihat kemanfaatan ilmu agama itu butuh kacamata khusus. Kita butuh pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi, tentang keutamaan ilmu agama, tentang kalau orang tidak tahu itu, apa sih manfaatnya belajar Quran, belajar agama, belajar bahasa Arab? Enggak tahu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah tahu manfaatnya, saya berharap alumni-alumni dari Al-Muslimun itu ya melanjutkannya ya memperdalam agama kalau bisa begitu. Nah, nanti kan anak saya lulus Al-Muslimun hafal Quran dapat beasiswa ke kedokteran gratis misalnya gitu. Dapat beasiswa ini sekarang banyak memang sekolah-sekolah yang menawarkan seperti itu. Ya itu bermanfaat. Termasuk anak saya dulu pernah diajak temennya, "Mbok kamu sekolah di kedokteran aja melalui jalur Quran." Saya bilang, kalau orang lain silahkan, tapi anak saya harap untuk memperdalam agama. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak melihat keutamaannya ilmu agama itu. Banyak orang yang nggak paham atau ya pahamnya sudah goyah. Nanti termasuk Bapak Ibu yang sudah lama mengaji kadang-kadang masih suka goyah. Nanti anak saya cuma ngerti agama tok, nggak ngerti masalah dunia. Itu nggak perlu kekhawatiran seperti itu setelah kita tahu hadis-hadis Nabi seperti itu. Kenapa kita masih cemas dengan masa depan anak? Kalau kita yang faham tidak menekuni
bagaimana yang nggak paham, pasti mereka tidak akan, tetap ada manfaatnya. Lulus Al-Quran jadi arsitek, lulus Al-Quran jadi dokter. Kalau dokter itu paham Quran ya bagus, insya Allah. Mau jadi apa saja kalau dia paham Al-Quran bagus. Tapi saya berharap kalau bisa melanjutkanlah ke sekolah-sekolah yang mendalami agama. Kita ada Darul Wahyan yang khusus agama. Di situ memang fokus. Ada sekolah-sekolah lain yang fokus di agama. Misalkan di Salman Al-Farisi ada Ma'at Al-Jawi ya. Ma'at Al-Jawi itu malah syekhnya dari Yaman sudah di sini. Beliau tinggal di sini untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama secara mulazamah. Dan beliau nggak pakai nama macam-macam, namanya Al-Jawi ya. Bangga sekali dengan Jawa tuh beliau tuh. Karena banyak ulama-ulama dulu dari Jawa. Kalau ulama-ulama Yaman, ulama mana itu kadang-kadang mengambil sanad kitab ini, nanti turunannya kadang-kadang ke ulama-ulama di Jawa. Di Jawa itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Di daerah Pacitan ada Syekh At-Tirmasi Pacitan. Bapak-bapak kalau ke Masjidil Haram, cari di perpustakaan sana, cari di kitab fikih Syafi'i, itu ada karangan orang Pacitan, At-Tirmasi. Bukunya bahasa Arab, fikih Syafi'i, dan itu jadi rujukan dari berbagai negara. Ada ulama-ulama Al-Fadani di Indonesia dari Padang. Ulama-ulama besar. Mereka mensanadkan ilmu kepada ulama-ulama yang sekarang, yang dari Yaman, yang dari Mauritania, yang dari ini. Kalau dibaca sanad ilmunya Al-Fadani, Al-Bantani. Jadi memang kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani Al-Jawi ya, mencantumkan Jawi. Maka Syekh Labib malah bikin pesantren Al-Jawi. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anaknya ke pesantren-pesantren atau ke sekolah lanjutan yang fokusnya ke agama. Ya, saya tidak tahu keadaan masing-masing. Kalau memang tidak memungkinkan, mudah-mudahan dimanapun menjadi anak yang baik. Tetapi jika memungkinkan dan saya bisa menyarankan, tetaplah fokus di pendidikan agama. Karena ini ya fardu kifayah ya. Harus ada orang-orang cukup yang menjaga agama. Agama ini enggak hanya dijaga dengan fisik, dengan bedil, tapi juga dengan ilmu. Kalau enggak dijaga dengan ilmu, nanti kita menyangka itu agama, tapi mungkin sudah jauh dari agama. Kalau bukan dengan ilmu, bisa begitu. Dan kita butuh orang-orang yang mendalam ilmu agamanya. Mudah-mudahan saya berharap dari keturunan Bapak Ibu ada orang-orang yang tafaqquh fiddin, yang mutafaqih fiddin, yang mendalam ilmu agamanya, yang menjadi rujukan ketika orang-orang bingung masalah agama. Tanya kepada ulama, ini bilang begini, ini bilang begitu. Ada yang sengaja bingungin malah, ben bingung awake dhewe manfaatkan kebingungannya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak kalau pandai nggak begitu, tapi memberi penerangan, memberi jalan keluar ketika orang-orang bingung masalah agama, mereka kembali kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan seperti itu, sehingga itu menjadi jariah yang besar sekali. Orang mengajarkan satu huruf Quran itu kalau dibaca kan, seorang bacanya satu huruf aja 10 pahala, 10 dilipat gandakan jadi 100. Ada yang dilipat gandakan 700. Itu satu huruf. Bagaimana kalau berhuruf? Bagaimana kalau dia ngajari Qur'annya, tafsirnya, terus diamalkan, terus masyarakat menjadi baik, itu jadi pahala jariah. Anak kita dapat, orang tuanya kira-kira dapat atau tidak? Mudah-mudahan ya dapat dong. Orang tua yang mengarahkan, yang mendidik. Ya, kalau kita semakin lama kan semakin mendekati kematian, itu mau tidak mau
pahit atau tidak pahit, suka atau tidak suka, kita semakin mendekati kematian. Nah kalau sudah ke situ, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Sebanyak mungkin mencari bekal untuk akhirat. Dunia ini mau kita mati-matian gulung komeng nyari dunia. Umpama dapat, kadang-kadang baru dapat ditinggal. Banyak kejadian seperti itu. Baru dapat rezeki melimpah, rumah baru, dapat ya apa-apa baru dapat harta yang banyak, ditinggalkan. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada perumpamaan tentang nyamuk itu. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Salah satu poin perumpamaannya apa? Nyamuk itu kalau sudah kenyang mati, Pak. Nyamuk itu kalau udah kenyang mati. Kalau masih lapar itu masih lama matinya. Tapi kalau udah kenyang sebentar lagi dia mati. Allah alam, nanti antum lihat tafsirnya ada nggak di tafsir. Bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Saya bacanya di Misbahul Munir, Mukhtasarnya Ibnu Katsir. Jadi kadang-kadang Allah beri kita kenyang dunia. Setelah kenyang Allah ambil nyawanya. Ya yang dinikmati ya yang sudah pernah dinikmati. Begitu itu. Insya Allah bukan saya menyuruh bapak-bapak tidak kerja, tidak dagang, tidak ini, bukan. Tapi kita harus tahu kadarnya. Jangan sampai semua itu membuat kita nggak peduli agama, tidak peduli ilmu agama, takut belajar agama, takut belajar ilmu agama. Itu yang tidak kita inginkan. Kita fokus belajar ilmu agama, memperdalam agama, mengajarkan agama. Dunia itu kita jalani seperti orang lain menjalani. Orang kerja, kita kerja. Orang dagang, kita dagang. Ya apa yang dimudahkan untuk kita. Rezeki, saya yakin rezeki kita itu sudah tertulis. Jadi kadang pas dapat rezeki banyak ya banyak, sedikit udah begitu, nggak lepas dari apa yang ditulis oleh Allah dari rezeki kita. Di PHK ya dapat pekerjaan lain, ya dapat segitu, lepas dari satu pekerjaan. Kalau masih dijatah hidup mesti ada rezekinya. Kecuali memang jatah hidup kita habis, ya rezeki kita habis. Buat apa kita dapat rezeki kalau jatah hidup sudah habis? Allah menjatah hidup kita itu bareng dengan jatah rezekinya. Kamu hidupmu sampai tahun sekian, rezekimu sampai tahun segitu. Sudah, itu paralel itu. Coba bapak-bapak kalau mau nyoba aja, pas duit habis itu dihabis-habisin. Duit tinggal berapa? Coba habisin sesekali, nyoba Pak. Kadang kan kita kadang gini, wah duit tinggal sekian ini cukup seminggu, bang. Wah habis itu apa gitu ya. Kalau kita terbiasa cemas, kita cemas terus. Pokoknya tinggal seminggu itu udah cemas. Duit tinggal cukup seminggu, kita cemas. Tapi coba, udah tak habisin. Besok hidup atau tidak? Kalau besok hidup dapat rezeki. Saya tidak sengaja pernah seperti itu, Pak. Enggak apa-apa saya ceritakan ya, sekedar. Saya waktu awal menikah itu pernah punya uang tinggal 5.000. Saya diskusi sama istri saya, ini kalau kita belanjakan, kita nggak punya uang, besok makan apa? Kalau kita nggak belanjakan, hari ini kita makan apa? Gitu. Kita belanjakan, besok kalau kita hidup dapat rezeki. Nah udah, belanjakan. Alhamdulillah Pak, sore hari ada teman datang, tok, assalamualaikum Pak, ngobrol-ngobrol, bayar utang 25.000. Berarti kita dapat jatah hidup 5 hari lagi, saya bilang gitu ke istri saya. Paling tidak kita punya hidup 5 hari lagi. Ya alhamdulillah, itu pengalaman yang terpaksa saya
alami waktu itu. Sekarang sih nggak pernah sengaja kayak gitu. Tapi kalau bapak-bapak sering khawatir tentang rezeki, cobalah sesekali lah punya pengalaman duit dihabisin, rezeki datang, bener nggak sih? Allah jamin rezeki untuk orang yang hidup itu bener nggak? Coba. Masa Allah bohong gitu? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. La inna rohal gimana itu hadisnya? Jibril membisikkan ke dalam hatiku, mengilhamkan ke dalam hatiku bahwa seseorang itu tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Jadi nggak mungkin jatah rezekinya masih kok wis mati, itu nggak mungkin. Kalau belum sempurna jatah rezekinya, hidup mesti. Ini ada jatah rezeki yang belum datang kepada dia. Karena itu kata Rasulullah, carilah rezekimu dengan cara yang baik. Karena rezekimu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena itu kita melewatkan banyak keutamaan kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita, belajar agama, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama. Jangan sampai kekhawatiran terhadap rezeki membuat kita tidak fokus dalam pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai. Anak-anak belajar, Allah menjamin kebaikan untuk mereka kalau mereka faham agama. Rezeki dijamin Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Demikian Bapak Ibu wali yang dimuliakan Allah, tepat 1 jam saya menyampaikan. Mungkin hal-hal yang lain bisa disampaikan dalam forum tanya jawab, diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan diri saya, mengingatkan Bapak Ibu semua, dan saya mohon maaf kalau ada yang berlebihan dari kata-kata saya. Tidak ada maksud saya kecuali untuk memotivasi kita supaya fokus kepada pendidikan anak-anak kita dan memotivasi anak-anak kita, juga memotivasi kita tentunya untuk para guru-guru pengurus pesantren untuk fokus pada kegiatan mendidik anak-anak kita. Ini proyek kita, proyek paling berharga kita, membangun generasi. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.